Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Effendi dari Prodi Tadris Matematika kelas C. NIM 21204080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai suatu proses. A. Pengertian pendidikan. 1. Menurut KBBI, kata pendidikan datang dari kata didik dengan memperoleh imbuhan pe serta akhiran an, yang artinya langkah, sistem atau perubahan mendidik. 2. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Rangover dalam bukunya Ahmadi dan Uhbiyati 2001 mengemukakan beberapa definisi pendidikan menurut para tokoh, diantaranya 1. Menurut John Dewey, pendidikan dalam proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. 2. S.A. Bratanata dan kawan-kawan, pendidikan usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangan untuk mencapai kedewasaannya. 3. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 4. Langeveld, mendidik adalah membimbing anak dalam mencapai kedewasaan. 5. Bojonegoro, mendidik dan memberi tuntunan kepada sayang bulan dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapai kedewasaan. 6. Rousseau, mendidik dan memberikan pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak tapi dibutuhkan pada masa dewasa. Unsur pendidikan. 1. Tujuan pendidikan sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan dalam proses pendidikan. 2. Pendidik. Pendidik berfungsi membantu merumuskan tujuan pendidikan, menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar, memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan materi pendidikan, serta menyelenggarakan proses pendidikan. 3. Anak didik atau peserta didik berfungsi untuk mendidik diri atau belajar. 4. Isi atau materi pendidikan berfungsi sebagai apa yang harus dipelajari peserta didik. 5. Metode dan alat pendidikan sebagai cara untuk memperlancar proses pendidikan. 6. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. 2. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan interaksi antar berbagai unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya, proses pendidikan itu merupakan kegiatan sosial atau pergaulan antara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan isi atau materi pendidikan, metode, dan alat pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidik yang telah ditetapkan. 3. Proses pendidikan bukan proses pembentukan seseorang. Proses pendidikan berlangsung dalam suatu kegiatan sosial atau pergaulan antara pendidik dengan peserta didik. Oleh karena itu, proses didikan tidak boleh disamakan dengan proses reaksi kimiawi atau proses produksi yang bersifat mekanistik. Alasannya, dalam kegiatan sosial tersebut, baik pendidik maupun peserta didik yang terlibat dan pendidikan pada hakikatnya adalah pribadi atau subjek. 4. Proses pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik, dasar kedaulatan peserta didik, dan kewibawaan pendidik. Dalam proses pendidikan, pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk tumbuh dan mengembangkan kodrat alamnya. Berkenaan dengan ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat alam. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa 1977. Implikasinya, tujuan pendidikan, isi materi pendidikan, cara-cara mendidik, alat pendidikan,
dan berbagai hal yang dilibatkan dalam proses pendidikan harus dipilih dengan mempertimbangkan hakikat peserta didik itu sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, dalam proses pendidikan, peranan pendidik bukanlah membentuk pribadi peserta didik, melainkan memberikan bantuan atau memberikan tuntunan agar peserta didik tumbuh dan berkembang. Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi sosial. 1. Pergaulan dan jenis-jenisnya. Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dan bergaul dengan sesamanya. Di dalam pergaulan tersebut, tiap orang melakukan tindakan-tindakan sosial tertentu sehingga terjadi proses saling mempengaruhi antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Dalam rangka mencapai suatu tujuan, ada berbagai jenis pergaulan ditinjau berdasarkan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pelakuannya pergaulan dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. A. Pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa. B. Pergaulan orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa. C. Pergaulan anak dengan anak. 2. Sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam mengubah situasi pergaulan biasanya menjadi situasi pendidikan. Legaver 1980 mengemukakan 2 sifat yang harus diperhatikan apabila pendidik akan mengubah situasi pergaulan bisa menjadi situasi pendidikan. Kedua sifat yang dimaksud yaitu A. Kewajaran atau wajar, B. Ketegasan atau tegas. Sifat pertama, pengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan dengan secara wajar agar tidak tampak jelas kesengajaannya oleh peserta didik. Sekalipun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. Sifat kedua, dalam keadaan tertentu pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan terkadang harus dilakukan secara tegas. Alasannya, agar anak didik jika melakukan hal negatif tidak melakukannya lagi. 3. Kepercayaan sebagai syarat teknik proses pendidikan. Berbagai hal yang baik dan berguna bagi anak pendidik dimasukkan ke dalam pergaulan oleh pendidik. Sebaliknya, berbagai hal yang tidak baik, tidak berguna, dan berbahaya bagi anak didik dikeluarkan oleh pendidik dari pergaulan tersebut. Terjadinya hal ini merupakan gejala bahwa anak didik merasa tidak aman karena ia selalu diawasi dan selalu khawatir segala perbuatannya akan disalahkan oleh pendidiknya. Pendek kata, pendidikan tidak mungkin berlangsung dalam pergaulan anak dengan anak. Demikian hanya situasi pendidikan atau pendidikan tidak berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa. Alasannya, kedua belah pihak yang bergaul itu sama-sama sudah dewasa karena bertanggung jawab pun berada pada kedua belah pihak. Hubungan kewibawaan dalam proses pendidikan. Kewibawaan pendidikan adalah suatu kata keinginan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar dan tulus oleh anak didik, sehingga anak didik dengan kebebasannya mau menuruti pengaruh pendidik. Menurut M.J. Langeveld 1980, dalam hubungan kewibawaan pendidik akan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu 1. Kasih sayang terhadap anak, 2. Kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa, 3. Kedewasaan, 4. Identifikasi terhadap anak, 5. Tanggung jawab pendidikan atau di pihak lain, kepenurutan atau menurutnya anak didik atau peserta didik kepada pendidik akan ditentukan oleh faktor sebagai berikut. 1. Kemampuan anak dalam memahami bahasa, 2. Kepercayaan anak kepada pendidik, 3. Kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya, 4. Identifikasi, 5. Imitasi dan simpati. Terdapat hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung jawab sebagai ciri orang dewasa.
Di satu pihak, pendidik haruslah orang dewasa dan harus tanggung jawab pendidik ada pada orang dewasa. Di pihak lain, pendidikan diarahkan agar anak didik mencapai kedewasaannya, artinya agar anak mampu mandiri atas dasar tanggung jawab sendiri. Kewibawaan sangat diperlukan dan harus ada dalam pergaulan pendidikan. Ada dua alasan mengenai harus adanya kewibawaan dalam pergaulan pendidikan. 1. Apabila kewibawaan tidak ada, maka suatu perintah, ajakan, petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik akan dituruti oleh anak, hanya atas dasar pengaruh keterikatan anak kepada pendidiknya. Oleh karena itu, anak didik tidak akan pernah menjadi dewasa, ia akan tetap tak terdidik. 2. Apabila kewibawaan tidak ada, maka kepenurutan atau sifat penurut anak akan terjadi berkat pemahaman atas pengalamannya sendiri. Jika demikian halnya, berarti anak sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa. Dan ini bertentangan dengan keadaan anak yang sebenarnya. Berdasarkan alasan itu, M.J. Langeveld 1980 mengemukakan bahwa adanya kewibawaan itu menciptakan kemungkinan orang dewasa memberikan bantuan kepada orang yang belum dewasa. Karena itu, kewibawaan ialah syarat mutlak condition sine qua non untuk pendidikan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.